Pelapor kita, Lina, adalah istri kedua dari suaminya. Dan dia curiga kalau suaminya, Rangga ini, dia pemuja setan atau main dukun. Rumah pelapor kita. Assalamualaikum. 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 Ini pelapor kita. Kamu namanya? Kenapa? Kita sampai rumahnya, Lina langsung narik kita ke atas, ke sebuah ruangan. Dan pas kita masuk ke ruangan tersebut, astagfirullahaladzim, kita kaget melihat apa yang kita lihat dengan mata kita sendiri. Ini kenapa? Ada apa, Lina? Ya astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bangkai ayam gimana sih? Itu darah, bau banget. Ini kok ditaruh di kasur, ini ada apa ini kayak gini? Bau banget, sumpah. Enggak apa, coba pelan-pelan. Lina, cerita Lina. Kayaknya suami aku udah gila. Udah gila? Gila gimana? Dia pakai sihir hitam, ilmu hitam. Ilmu hitam? Buat apa? Maksudnya kenapa? Dan dia juga udah minta izin sama saya buat punya istri lagi. Dia udah minta izin sama kamu? Suami kamu minta izin nikah lagi? Punya istri lagi? Sedangkan saya istri keduanya dan dia udah punya 2 istri. Dan saya juga curiga kalau kami tuh dinikahin buat dijadiin tumbal. Jadi tumbal? Tapi tunggu deh, ini emang ayam hitam tuh yang aku tahu memang ada kepercayaan kalau potong ayam hitam, semuanya hitam, berhubungan sama ilmu hitam kayak gitu loh. Udah ya bau banget. Bau banget. Luar, bau banget. Karena itu baunya busuk banget, kita nggak tahu itu siapa yang naruh bangkai ayam itu di situ, kita keluar. Aku yakin kalau misalnya aku bakal jadi tumbal juga. Istri pertamanya juga udah dijadiin tumbal dan dia nikah sama aku. Dan mungkin dia mau nikah lagi dan aku bakal jadiin tumbal. Jadi maksud kamu Pelan-pelan. Jadi istri pertamanya sekarang karena apa? Kondisinya apa? sakit atau apa? Dia nggak bisa ngomong setelah nikah sama aku. Oh, istri pertamanya setelah kamu nikah, dia tiba-tiba nggak bisa ngomong, sakit gitu, bagaimana? Nggak bisa ngomong. Bener-bener nggak bisa ngomong. Terus kamu takut ngerasa kalau misalnya suami kamu nikah lagi, kamu akan jadi seperti istri yang pertama nggak bisa ngomong. Iya. Oke. Dan apa yang bikin kamu curiga kalau kalian itu jadi tumbal apa? Pasti ada kejadian apa? Setelah aku menikah, istrinya sakit terus usahanya tuh jadi makin naik. Oke, setelah kamu nikah dengan suami kamu, istri pertamanya sakit, Terus dia kaya. usahanya Kayak naik. iya, Sekarang dia mau nikah lagi. Yang kamu takutin adalah jadi tumbalnya. dan kamu berikutnya jadi sakit. Dan dia juga cerita, ternyata istri pertama dari suaminya juga tinggal satu atap di situ, di kamar bawah. Dan dia bilang katanya dalam keadaan sakit yang tidak wajar. Oh, hati-hati. Pas kita masuk, kita lihat ada wanita lagi berbaring dan dia ketakutan ngeliat kita masuk. Dan dia mau ngomong tapi kayak nggak bisa ngomong, kayak dia ingin mengatakan sesuatu. Dia kalau ngomong pakai ini. Kamu nggak bisa bicara, Mbak? Hah? Ini namanya siapa, Mbak? Mbak Lili. Mbak Lili nggak bisa bicara? Hah? Ya, coba ngomongin apa dicatat Dan dia apa? begini sejak kapan? Sejak setelah menikah sama saya. Setelah menikah sama kamu dia jadi kayak begini. Astagfirullahaladzim. Tolong aku. Kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Tolong apa? Kenapa? Kamu udah tenang Mbak? Kenapa gini? Kenapa tiba-tiba dia begini? Dia tiba-tiba tenang. Emang dia kalau habis ajan tuh jadi tenang gitu. Azan berkumandang. bunyi, dia tenang. Alhamdulillah Mbak. Tapi tiba-tiba azan maghrib berkumandang. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba saat azan maghrib berkumandang, dia diem dan dia tidur kayak tenang. Pas azan berhenti, Tenang, dia mulai Mbak. lagi. Ada kita. Ini. Iya, kenapa? Tolong aku. Dia ada di sini. Apa? Tuh lihat tuh dia nangis. Nunjuk apa sih? Nunjuk ke situ, jendela itu. Jendela. Bang, ada apa jendela? Nggak ada apa-apa. Ya, kita nggak tahu di luar tuh ada siapa, tapi emang dia nunjuk jendela. Kita langsung keluar. Ayo kita ke depan yuk. Ke depan yuk. Kita keluar dan kita nggak ngeliat siapa-siapa, tapi saya nemuin ada jam perempuan di situ. Artinya kalau mungkin ada yang meneror, ya pelakunya wanita karena ada jam terjatuh di situ. Ini jam. Aku ambil ya. Ini jam kamu? Hah? Jam Jam siapa? perempuan?
Berarti tadi ada yang datang, maksudnya dia pengen ngasih tahu sesuatu, ada yang mau coba masuk dari sini kali. Ini bukannya jam perempuan kan ini? Mas, jangan-jangan ini yang suka neror nih. Berarti yang neror itu perempuan. Iya kan ini jam perempuan. Maksud kamu? Oh, mungkin calon istrinya Mas Rangga. Calon istri yang ketiga gitu maksud kamu ada di sini tadi? Tiba-tiba ada laki-laki datang dan itu suaminya. Dia marah ngeliat ada kita. Ini ada apa nih? Ini siapa? Ini ada apa nih? Ini siapa? Ini maksudnya ada apa? Oh, Ini siapa nih? Ini suaminya Lina. Rangga. Oh iya, sorry. Istrinya minta tolong. Kamu jelasin dong. Ada apa? Kamu menjelasin aku apa? Ini kamu coba jelasin kamu ada apa ini? Kalau Mas Surya ada di sini. Gak ada apa-apa, Mas. Ini kenapa ada Mas Surya ada kamera setelah di sini? Jadi minta tolong sama kita. Untuk? Kata ada yang ganggu dia lah di sini lah. Enggak, itu bohong Mas. Sudah, dengan Mas Surya nggak usah ganggu rumah tangga saya. Mas, aku nggak mau mati, Mas. Nggak ada mati-matian, ini nggak ada. Udah mendingan Mas Surya pergi. Saya sama istri saya masuk, nggak ada urusan apa-apa lagi. Jangan sampai rumah tangga saya jadi hancur. Bukannya kita mau menghancurkan rumah tangga Anda, bukan. Tapi ini istri Anda minta bantuan sama Apa? kita. Kamu minta bantuan apa? Ada apa? Aku kenapa? Mas, tapi Mbak Lili makin parah. Kamu cerita semua ke Mas Surya. Semua soal ini kamu cerita. Kenapa kamu cerita? Ya katanya Mas mau kawin lagi, udah punya istri 2 mau kawin lagi. Kamu cerita ke Mas Surya ini. Kan udah aku bilang, gak usah bilang ke siapa-siapa. Itu urusan rumah tangga kita. Tapi Kamu gak malu. bukan masalah malunya, Mas. Kasihan istri sampai nangis kayak gitu, ketakutan loh. Apa yang kamu takutin? Kalau kita menikah, Mbak Lili makin parah, Mas. Aku takut kalau misalnya setelah Mas menikah. Udah ngaco kamu itu, kamu makin ngaco udah. Udah kamu gak usah mikir macam-macam, gak usah mikir aneh-aneh. Kita masuk, Mas Surya pergi, rumah kita, tangga kita baik-baik aja. Ya tapi itu Mas di atas ada yang naruh ayam hitam itu apa di tempat tidur? Itu tadi di atas bau banget loh, Mas. Bangke Itu ayam? bangke loh, bau busuk. Kamu nyuruh mereka masuk ke dalam, ke atas. Kan udah aku bilang, nggak ada yang boleh masuk kamar situ. Udah ayo, Mas, masuk. Mas ampun, Mas. Udah, masuk. Mas Surya pergi. Udah, pergi, semua Nggak, pergi. nggak. Jangan ada yang di sini, semua pergi. Ya, Pergi. ya aku takut loh ada apa-apa sama itu loh. Sama istrinya aku takut. Tapi kita nggak berhak masuk nih rumah orang. Mas Surya pergi. Iya. Iya, tapi kok Tapi suami- jangan lo apa-apain istri lo ya. Mas Surya pergi. Ini urusan. Jangan diapa-apain, awas ya. Gue saksi nih, ada kamera banyak loh. Kalau sampai kenapa-napa lo tanggung jawab ya. Iya. Ini istri saya, rumah tangga Dia, saya. dia galak banget loh ya. Kita tunggu di mobil, kita bingung mau kemana, apa masih tunggu di situ. Tiba-tiba pelapor kita Lina masuk mobil, dia ngetok mobil. Loh. kamu kenapa? Kamu gimana? Iya masuk. Yaudah, cepetan sini. Masuk. Nah, kamu nanti suami kamu marah loh, kamu main pergi aja. Kamu nanti ada apa-apa gimana? Suami kamu udah galak gitu. Pas jadi toilet, aku kabur. Aku takut banget. Takut Aku kenapa? takut dijadiin tumbal. Astagfirullah, masa si suami kamu mau jadiin kamu tumbal? Tiba-tiba di kaca samping katanya ada sesuatu. Saya juga ngelihat sih, cuman nggak tahu nih. Saya doang apa semua juga ngelihat. Ada penampakan wanita, ih serem banget. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nggak ada. Apaan sih? Apaan? Itu tadi Tadi kayak... ada orang. Lo ngeliat? Kenapa kan itu di situ? Serius? Lihat tuh, lihat bos. Lo ngeliat? Iya, cewek ya bos ya? Coba. Ya Allah. Ayat kursi. Itu penampakan yang suka ada di rumah. Ih, kita turun. Coba. Udah, kita di sini aja, biar masuk aja. Ya? Hah? Itu sering penampakan di rumah. Astagfirullahaladzim, ya kita berdoa, kita ke... Gak ada. Allah. Gak ada. Masa sih udah jelas banget. Ya, kamu ngeliat penampakan itu yang tadi, astagfirullahaladzim. Itu suka lihatnya di rumah, tapi gimananya? Dia turun tadi. Biasanya di dekat jendela tempat Mbak Lili. Oh yang tadi dia tunjuk tadi, tolong aku yang dia ada di sini tuh. Aku jadi takut di situ, gantian deh. Ya kalau lu kesini juga bisa jadi dia nongol sini. Siapa tahu dia ngajar lu. Gantian, kok gue gantian. Siapa tahu tuh setan yang nggak suka sama cewek yang cemburuan kali. Gantian. Ah.
suami lu keluar. Suami lu keluar. Mas. Ikut. Oke, kita ikutin. Kita pengen cari tahu kan, suami lu bener nggak main ilmu hitam atau main dukun atau pesugihan atau apapun. Tapi belum tentu itu juga bener. Makanya kita di Playboy Zaman Now kita buktikan. Belum tentu bener, baru dugaan kamu kan. Betul. Oke. Di jalan. Ikutin. Bantuin aku. Bantuin apa sayang? Kita kan udah bantuin Dia kamu. berhenti. Sampai mobil suaminya berhenti di depan toko furniture. Ternyata dia ketemu dengan seorang wanita. Saya suruh tim untuk turun, untuk kita bisa mendengar pembicaraan mereka. Ini sih tadi dengar obrolannya sih kayaknya dia mau beli peralatan rumah tangga gitu deh. Itu mereka udah pilih-pilih barang buat rumah mereka, Mas. Pasti bakal ini kan. Dan fix itu adalah calon istri ketiganya. Mas Rangga, Kamu ngapain sini? ini perempuan yang kamu mau nikahin, Mas. Sepelakor. Kamu ngaca dong, kamu juga pelakor ya, ngerebut dia dari istri pertamanya. Udah deh, kamu ngapain sih berantem? Aku udah bilang sama kamu, aku mau nikah lagi sama dia, dan dia juga udah tahu ada kamu. Jadi nggak apa-apa, ya udahlah. Apa lagi Jangan, sih? Mas. Kenapa masalahnya? Kamu mau aku mati? Kamu mau kayak aku? Mati Aku kayak kenapa? Mbak Lili. Udahlah, sadar aja, kamu juga Mati ngerebut apa, dia dari mati istri apa? pertamanya gimana sih? Udahlah, kamu yang atur gitu loh. Mas, kamu sekarang juga harus nikahin aku depan dia. Iya, aku akan nikahin kamu. Harus Aku ya, akan nikahin kamu. tapi nikah resmi ya. Iya. Aku nggak mau ya. Iya, aku janji sama kamu. Mas, Aku jangan bohong sama aku ya. Apalagi, aku udah jelasin ke kamu semuanya. kamu udah dua istrinya, Mas. Ya kan yang penting aku udah bilang sama kamu, awalnya kamu setuju. Terus kenapa sekarang kamu jadi kayak gini? Mas, kamu pasti main dukun kan? Dukun apa sih? Stop. Apa? Dukun? Dukun apa? Nggak ada dukun-dukunan. Kamu main dukun? Kamu percaya sama dia. Aku sayang sama kamu tulus. Aku harus percaya sama siapa? Sama aku lah, percaya sama kan aku tahu suami kamu. Kamu harus percaya sama aku. Udah, kamu jangan bohong deh. Enggak. Kamu main dukun. Kamu dapat info dari siapa? Kamu udah tahu dari mana? Kamu pasti punya iblis kan? Ini apa sih? Kamu numbalin aku sama Mbak Lili. Ngaco, sekarang kamu ngawur. Kamu ngomong itu udah ngawur sekarang. Apa sih ini Dan- beneran gak sih? Kamu main Kamu jangan percaya sama dia. Oke, kamu jelasin maksudnya apa? Nih, Mbak, apa sih, Mbak? Mbak kalau mau nikah sama dia, Mbak pasti bakal kayak istri Apa sih pertamanya, kamu Mbak. ngaco deh ngomongnya? Nggak ada kayak gitu-gitu. Kamu dapat tahu dari mana? Tapi buktinya Mbak Lili. Apa? Itu sakit biasa. Namanya orang sakit biasa lah. Nah, ini beneran. Saya Kamu juga bisa beneran sakit. main dukun. Kamu udah sakit, kamu udah sakit, kamu bisa sakit. Ini dia udah ngomong loh. Nah masalahnya juga teror-teror yang ada di rumah Teror kamu. apa, Mbak? Nggak ada Ya itu yang teror-teroran. ayam hitam yang kayak. Ya ada ruangan yang dia nggak boleh masuk tuh maksudnya apa? Iya. Maksudnya ruangan itu ruang apa? Nggak ada. Nggak ada ruangan-ruangan apa. Nggak ada. Nggak ada Kamu gak usah ruangan-ruangan. bohong sama aku. Nggak ada, sayang. Kamu gak usah bohong sama aku ya. Nggak. Mbak, asal Mbak tahu ya, di rumah kita itu ada ruangan yang nggak boleh dibuka, Mas. Kamu jangan percaya. Kamu Itu jangan isinya itu ada sesajen, Aku mau Mbak. dengerin dia Mbak, dulu ya. Aku mau dengerin dia dulu ya. di ruangan itu tuh isinya sesajen buat ngasih iblis, Mbak. Bener itu? Kamu jangan ada-ada. Itu bener? Enggak, itu bohong. Apa buktinya ayam, Mas? Ayam Ada hitam, apa-apa. bangkai ayam hitam. Apa ayam hitam? Enggak, itu bohong, semua itu bohong Aku gak semua. ngerti ini maksudnya apa. Enggak ada, sayang. Benar, enggak ada. Kamu percaya sama aku? Gak usah ya, gak usah. Enggak ada. Kamu jangan cerita yang aneh-aneh deh. Udah, kamu jangan dengerin dia. Mas. Udah, kamu aku akan nikahin. Aku Mas, akan itu nikahin. Mas. Tiba-tiba pelapor kita Lina kayak melihat seseorang. Apa? Itu orang ini. Apa? Itu tuh, lihat itu tuh. Wah, Apaan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu. Loh. Saya nggak sempat lihat, tapi saya kejar. Ngelihat sih ada orang lari, cuman hilang gitu. Tapi itu orang. Itu orang. Neng. Orang lagi ngadem kali. Itu orang. dia itu yang aku lihat di mobil kaca, Mbak. Apa? Mbak lihat apa? Sekarang gini, kamu. Udah. Ini semua ngawur, semuanya ngawur. Enggak, itu orang. Saya yakin dan itu kamu ketemu katanya yang neror itu ada pakai jam kan. Kalau pakai jam itu berarti dia tandanya orang, bukan makhluk halus. Lihat apa? Mbak Ahmad Orang yang tadi saya lihat itu yang suka neror di rumah saya. teror. Udah, kamu nggak usah dengerin. Teror. Ya, Itu belum, pasti kamu- iblis ya. Itu pasti iblisnya dia. Dengerin dia dulu. Itu pasti iblisnya Mas Rangga. Bener gak Mas itu? Enggak, sayang. Kamu Jujur sama aku, jujur sama aku. Jujur, aku Sekarang jujur. gini ya, aku gak mau kalau kamu main dukun. Nggak ada Aku dukun-dukun gak mau, kamu. aku gak jadi nikah sama kamu, aku mau ketemu sama kamu. Nih, kamu penyebab semuanya ini. Kamu ngerti nggak? Gara-gara kamu dia jadi pergi. Kamu sadar nggak kamu itu dulu gimana? Aku punya istri juga nikah sama kamu kan? Kamu sadar nggak itu? Sekarang aku mau nikah lagi, kamu awalnya mau, sekarang kenapa nggak mau?
Tapi Mas, aku nggak mau ada orang lagi Mas yang bakal jadi tumbal kamu. Kamu ngerti nggak dulu posisi kamu seperti apa? Maksudnya gimana, Mas? Ya dulu kan saya punya istri. Dia nikah lagi sama saya. Dia harus paham dong kalau saya menikah lagi sama kalau istri saya yang sekarang. Lo, Ya, kenapa? Apa sih? Gue pengen tahu ya alasan orang pengen menikah sampai lebih dari 2 kali tuh maksudnya apa sih? Ya saya suka aja Mas, saya pengen aja. kamu suka aja. Iya. Kamu tahu nggak? Kamu enak aja main poligami kayak gitu. Kamu tanggung jawab nggak sama istri pertama, istri kedua kamu? Istri kedua kamu aja nggak izinin. Pasti bukan gara-gara suka kan Mas. Itu pasti syarat dari dukun-dukun Enggak, kamu dari itu. mana ya? Aku bebas-bebas aja dong, saya mau nikah berapa kali. Bebas, kamu Iya udah dong. tanggung jawab belum sama istri-istri kamu? Saya Udah tanggung ngasih jawab. kebahagiaan? Bener tanggung jawab? Iya, Bisa Adil adil nggak? lah. ya akan saya usahakan adil. Gue aja bisa adil belum sempet sama sekarang. Oh diusahakan, dia dipikirin dulu. Kalau nggak bisa adil, nggak bisa punya istri banyak. Waktu bersyukur, jadi dulu nggak siapa-siapa Mas. Nikah sama saya kan punya bisnis, punya uang. Dia nikah sama saya, di mata keluarganya jadi naik dong dia. Diambil Tuhan rezeki kamu, baru tahu rasa kamu. Jahat banget sama istri kamu, kamu ngomong kayak begitu. Jangan sembarangan ya Mbak. Emang Mbak Tuhan bisa nutun-nutun kayak gitu. Mas, udah Mas. Ya ini kamu semua penyebabnya. Coba kalau kamu nggak ngundang acara Mas Buya ini segala macam, nggak akan sampai panjang seperti kayak gini. Mas, udah Mas, kamu nggak usah nikah lagi. Mas, aku nggak mau jadi Udah, tumbal pokoknya Mas. kamu diem aja. Aku nikah lagi. Udah. Mas, Awas ya, nggak boleh punya istri lebih dari satu. Ya satu aja. Awas. Satu aja nyeremin. tuh kan. Pasti cewek itu yang calon istrinya yang ketiga. Ya, udah tahu. Ada yang aneh. Ini dia berhenti di kafe nih ya? Kafe. Tapi lucu ya, suami kamu abis berantem sama kamu masih sempet-sempetnya dia ke kafe. Minta ini aja, minta tim kamera buat masuk ke dalam biar kita bisa ngerti. Oke. Dan kita belum tahu dia ketemu sama siapa. Terus siapin juga penggoda ya. Oke. Sampai akhirnya saya putuskan untuk melakukan penggodaan di situ, di kafe tersebut. Udah, maksudnya apa Mas? Enggak, kita pengen tahu dulu nih suami lo mau ketemu siapa, dia mau kemana. Cuman kalau emang dia nggak ketemu siapa-siapa, kita akan masukin penggoda untuk ngetes kesetiaan suami lo, ya. Dan kita pengen lihat lagi emang dia main dukun, dia punya ilmu, atau emang dia playboy dasarnya. Kalau playboy sih pasti, buktinya aja istri 2 masih pengen lagi nikah. Pengen dapat istri ketiga, ya playboy. Penggodaan pun dimulai. Oke, Ica, lo pura-pura duduk di situ aja, di dekat situ. Lo pura-pura dengan wajah sedih. Lo ceritanya lagi mau anniversary sama pacar lo, tapi pacar lo nggak datang ya. Nyamperin lo. Langsung lo sedih, cerita tentang apa yang terjadi sama diri lo. Iya. Oh ya udah nggak apa-apa boleh. Iya. Maaf ya. Iya. Kamu kenapa? Nggak apa-apa kok. Masa mikir macam-macam. Ada aku di sini. Iya, aku tuh bete aja tahu Mas. Kenapa? Pacar aku, masa di hari anniversary dia ngajakin putus. Tapi Masa dia sih? kayak gitu sama aku, jahat banget tahu. Kok ada sih cowok kayak gitu ya? Gak tahu, kesel banget aku sumpah. Ya udah, kalau cowok kayak gitu ngapain lagi? Ya, Sama aku aja. Gimana? emang Masnya sendirian? Iya. Kamu? Sendiri kan? Iya, aku sendirian sih. Berarti kita sama dong. Kurang ajar. Aku dianggap apa? Masih kurang kali ya istri 2 di rumah. Bilangnya jomblo. Oh iya, nama kamu siapa? Aku Ica. Nama lengkap kamu? Ica Eksi Negara. Mulai sekarang dan seterusnya, nama kamu jadi Ica Adi Saputro ya. Mas bisa aja sih. Kok jadi Ica Adi Saputro? Nah, kalau gitu kan enak, kamu bisa ketawa. Makasih lo udah ngehibur. Ya tapi aku kesal aja sih. Masa cowok kayak gitu banget sama aku. Ya udahlah, nggak usah pikirin lagi. Sebenarnya aku juga harus putus. Oh, putus kenapa Mas? Ya gimana ya? Aku kan
bisnis banyak, Iya. punya perusahaan, uang banyak. Kok? Tapi aku yakin kok, kalau kamu nggak kayak gitu. Benar nggak? Tapi emang dia kaya? Apa gimana? Iya mas, dia kaya. Tapi kayaknya itu nggak wajar mas. Gak wajarnya gimana? Jadi bisnis saya itu tiba-tiba naik. Tiba-tiba naik? Iya. Ya emang mungkin emang naik. Usaha kali. Enggak, dia tuh punya dukun, dia tuh main dukun dan kita tuh istrinya pasti bakal jadi tumbal. Gue sih nggak tahu ya, gue nggak percaya begitu-gitu, tapi gue pernah baca kata-katanya ada orang yang melakukan apa ya kayak gitu ya, perjanjian dengan setan, dia untuk usahanya sukses, dia main dukun, tapi harus ada yang dikorbankan dari salah satu anggota keluarganya. Ada juga orang yang punya syarat dia bisa sukses karena ini emang dia, tapi jangan ditiru ya karena ini musyrik ya katanya, tapi dengan syarat dia nggak boleh nikah, dia nggak boleh punya anak katanya. Kalau anak pun harus anak angkat, ada kayak begitu tuh. Kalau dilanggar nanti balik ke dianya sendiri gitu. Itu kayak ya yang Tapi gue dengar. tetap nggak boleh percaya Iya, kalau kayak gitu. gue nggak percaya juga, cuman gue dengar. Dosa besar. Tapi kok Mas ngeliatin aku kayak gitu banget sih? Di mata kamu, aku ngeliat akan masa depan kita di sini. Ya ampun Mas, masih bisa aja. Seneng kan kamu? Iya, aku udah senang sih. Tapi sayang. Ya, gitu. Kamu sayang aku masih pengen. Ya gitu deh Mas. Terus, ini kue mau diapain? Tadi ini kan buat seri aku, tapi... Ya udah, ini aja. Ini kue, kita nyalain bareng-bareng buat anniversary kita aja ya. Berarti bareng-bareng. Oh ya udah boleh. Berarti kayak jadi hari perkenalan kita ya, hari pertama Iya. ya. Jadi kita hitung ya. 1, 2, Aduh malah ketiup sendirian gimana dong? Ayo kita nyalain. Nah, lagi. Oke, mau lagi ya. 1, 2, 3. Ini berarti hari... Hari jadian kita. Kita makan ya. Ya udah boleh deh. Mau nyuapin aku nih. Iya. Udah. Sini lagi. Deketan lagi bang. Jauh banget sih. Ih, masih nyik sama aku deh. Kan aku malu diliatin orang. Suka kan? Gak benar. Masa dicium? Jahat banget ya mama. Astagfirullahaladzim. Sabar sayang. Sabar. Sabar sayang. Ini beneran kamu. Tapi aku pengen lawan kamu ya. Wah, kok pengen tangan? Udah bikin ya. Oke. Itu kayaknya disengaja deh. Iya, ampun, pasti kok nyambil tangan aku sih? Terus gimana dong? Ya udah, sekarang kamu sama aku. Oke, Kamu kan? boleh sih. Tapi ntar gebetan Mas marah. Enggak ada. Kan aku udah putus. Oh, gebetan nggak ada gitu yang lagi Nggak deket? ada. Cuma kamu kok. Mungkin kamu calon ibu dari anak-anak aku. Saya sih Mas. Ya? Oke. Janji. Jadi, sekarang Rangga sama Ica. Jadian nih. Oke. Oh iya, kamu tahu nggak sih ilmu hitam gitu? Ilmu hitam jadi tuh zaman sekarang kan suka ada orang mau kaya, mau dapat sesuatu pakai ilmu hitam dukun. Tahu nggak? Ilmu hitam. Iya, Nggak tahu aku. kan banyak sekarang orang-orang kayak gitu. Kok zaman sekarang nyari uang pakai ilmu hitam gitu? Ih, Iya. amit. Enggak deh, aku nggak kayak gitu. Aku nggak kayak gitu Mas orangnya. Dan jangan Mas kali yang kayak gitu. Enggak lah, itu kan ya kamu kan ngeliat berita banyak lah yang kayak gitu. Itu aku cuma cerita aja kok. Serius cuma cerita aja. Ih, masih nyindir sama aku deh. Habis kamu bikin aku nyaman sih. Masa? Ya bagus dong buat kedepannya aku berarti ya berkelanjutan. Oh, kalau misalnya kita berjodoh nih, nanti
Mas nggak bakal poligami aku kan, kayak di TV-TV. Sudah aku bilangin, nggak mungkin lah sayang. Aku tuh ya, ketemu kamu ini aja tuh udah anugerah banget buat aku. Bohong itu. Sekarang aja dia mau nambah istri lagi. Ini aku nggak bawa apa-apa. Sekarang aku kasih ini buat kamu. Nanti setelah ini aku akan kasih cincin buat kamu. Ya ampun, Masnya so sweet banget sih. Makasih loh Mas bunganya. Apa sih, ada apa sih? Kita lo juga. Tapi tiba-tiba suaminya ini kayak melihat sesuatu dan dia lari. Kamu bener-bener kurang ajar ya, Mas. Kamu ngapain Kamu sih? udah punya 2 istri, Mas. Enggak kok, aku bisa jelasin kok. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa sayang. Kamu nggak cukup 2 istri. Masih Enggak. godain cewek lain. Dia bukan siapa-siapa. Bohong. Dia cuma teman aku. Ah, teman kamu. Oh, kalau teman biasa ngerayain ulang tahun bareng sih sampai cium di Kau tahu kening dari loh. mana? Ya karena kita lihat semuanya. Dari Ada mana? kamera semua di dalam situ. Dan orang yang tadi sama lu itu adalah penggoda kita. Betul. Sama kamu. Hati-hati ngomong. Mas kurang Mas 2 istri di rumah. Yang satu sakit. Yang satu ketakutan. Mau kemana Mas? Mas. Kamu berhenti sini. Kamu ikutin aku. Kita cerai. Ayo kita ikutin. Kenapa? Ya, Mas. Hah? Nggak mau dicerain, Mas. Hah? Kenapa? Aku nggak mau dicerain. Ayo. Ya nggak bisa ya. Namanya istri kalau udah suami ngomong kayak gitu, dia takut lah. Udah kamu ikutin. Udah ikutin dulu. Kami pun terus mengikuti si Rangga. Tapi kayaknya dia ketemu dengan seseorang lelaki yang sudah berumur, agak tua sih. Pertanyaannya siapa laki-laki? Oh ya. Kita dong pura-pura jadi tukang ojek atau apa kek? Tapi hati-hati ya. Dengar suaranya yuk. Hati-hati. Ini pasti dukunnya. Bapak-bapak ini. Dia mau numbalin saya. Bisa, tapi salah satunya harus kamu korbankan. Kita belum tahu ini dukun bukan sih. Mengorbankan salah satu di antara mereka. Asal kamu tahu ya, yang bikin sakit istri pertama kamu adalah istri kedua istri kamu. Masa sih, Mbak? Sumpah bukan aku nggak ngelakuin apa-apa. Tadi Aku nggak tahu apa-apa. Ya harus begitu caranya. Kamu harus cepat ceraikan Lina. Kalau enggak, Lina akan meninggal dan kamu akan jatuh miskin. Tapi artinya berarti kamu bukan jadi tumbal. Ini orang kita nggak tahu dukun apa-apa, tapi dia yang menyarankan suami kamu untuk cerai. Tapi ini orang apa janjian? Ini orang suruhan kali ya? ini suaminya percaya banget loh. Dia takut miskin, takut. Aduh. Suami kamu ngasih duit sama dia. Dia pergi. Kita ikutin. Abah. Tunggu, jangan. Kenapa? Ada orang lagi datang. Dan tiba-tiba datang seseorang memakai seperti hoodie, tertutup gitu kepalanya, tapi tanpa sengaja dia kebuka dan itu perempuan, rambutnya panjang. Itu rambutnya panjang loh. Cewek atau cowok rambut gondrong sini? Itu rambutnya Cewek, itu cewek. itu cewek, itu rambut panjang ya. Tuh, cewek itu ngasih duit juga ke... Orang kita udah jalan tadi ya, nggak bisa ada satu turun lagi biar kita bisa denger. Enggak, udah kita lupain deh. Gue penasaran sama orang ini apa nih? Gimana ini suaminya dia, gimana kita ikutin apa enggak? Enggak, ikutin cewek ini aja. Ikutin cewek ini, yakin? Yakin? Iya. Yaudah cepetan Iya, gue Bang. penasaran. Berarti ini orang ini disuruh sama cewek ini nih. Jangan-jangan ini dukun gadungan, dukun palsu. Cepet Man, cepet Man. Cewek ini siapa ya? Kok ini perempuan tadi yang kita ikutin kok ke rumah pelapor kita, ke rumah Lina? Itu bukan cewek sama Mas Rangga yang di furniture. Iya, yang katanya mau jadi istri ketiga kan? Ini cewek yang pakai hoodie ini siapa sih? Terus kenapa satu lagi kamu? Itu yang suka teror kita. Yang tadi penampakan tadi. Tuh kan aku udah bilang itu orang, bukan hantu atau makhluk halus. Orang. Cewek-cewek ini sekongkol teman-teman. Kita nggak tahu itu perempuan berhoodie itu siapa, tapi yang jelas Lina ini khawatir dengan keberadaan Mbak Lili yang lagi sakit di dalam situ. Kalian mau ngapain? Bukan, ini orang. Oh, ini kok di rumah pelapor ada calon istri ketiga
Dan juga yang neror pelapor kita, yang kata pelapor kita kayak jin-jin gitu. Tapi saya yakin ini manusia. Bener kan? Mereka semua berkumpul di situ. Ini mereka merencanakan apa ya? Saya mau ambil Mbak Lili. Cepat kamar Mbak Lili. Kita langsung masuk ke kamarnya Lili. Lilinya nggak ada. Nah lo, ini jangan-jangan udah diculik atau diapain nih? Mbak Lilinya kemana? Balik lagi. Kita balik lagi sampai yang membuat kita terkejut. Kalian ngapain Mbak Lili? Kalian mau kemana? Tanggung jawab kita mau ngapain nih? Jangan kabur. Masuk. Enak aja. Di mana Mbak Lili? Saat kita tarik hoodie-nya dan tahu nggak pemirsa, cewek berhoodie itu ternyata adalah Ini biang ladinya nih. Ini yang punya ide nih. Loh. Astagfirullahaladzim. Mbak. Oh, ini Mbak bohong Mbak. istri. Oh, gua ngerti. Dia nggak sakit, kamu nggak Kamu nggak sakit? Coba sini lihat, kamu Mbak. sakit apa enggak? Maksud Mbak apa Mbak? ini di luar prediksi kita sama sekali. Kita tertipu sih. Lili yang melakukan itu semua karena dia ternyata selama ini nggak rela, tidak mau berbagi, dia nggak mau dipoligami. Itu adalah satu-satunya cara untuk dia bisa mengusir Lina dari rumah itu dengan menakut-nakuti, dengan membuat dia cemburu, membuat seolah-olah itu akan ditumbalkan. Kamu disuruh sama dia? Enggak. Kamu disuruh sama dia? Enggak. Oke. Kalau nggak saya hipnotis ya. Hipnotis aja, hipnotis. Ampun, iya, oke. Ya, saya ngaku. Apa? Saya disuruh sama dia. Mbak Lili. Mbak Lili kenapa tega sih? Aku tuh udah ngerawat Mbak Lili Mbak. Aku gak percaya Mbak. Mbak bohongin aku Mbak. Mbak jawab aku Mbak. Iya. Saya dalang dari semua ini. Saya yang bayar mereka. Saya pelakunya. Kenapa? Gak suka. Saya benci sama kamu. Karena kamu sudah merebut Mas Rangga dari saya. Saya nggak suka Mas Rangga itu punya istri kedua, istri ketiga atau berapa itu. Jadi ini juga orang bayaran kamu nih, ya? Kamu berarti udah bohongin bayaran. dia. Kamu pura-pura sakit berarti selama ini di depan dia. Saya benci sama nih orang Mas. Biar kamu pergi, kamu ketakutan, pergi dari rumah ini, ninggalkan suami saya. Kalau kamu memang gak suka sama dia, tinggal ngomong sama suami kamu sendiri. Gak perlu bikin aku kayak gini Mbak. Dan kamu bayar cewek ini? Iya, Maksudnya? biar dia mendekati Mas Rangga. Jadi Rangga juga nggak tahu kalau ini adalah orang bayaran kamu? Gak tahu. Dan ini orang yang katanya dibilang hantu yang selalu neror. Bayaran saya juga, semuanya bayaran saya. Biar dia takut? Biar dia takut. Bunyi klakson mobil itu ternyata Rangga datang dan nggak tahu gimana Lili langsung tiba-tiba tergelepar di bawah, tergeletak. Dia kayak nggak bisa ngomong gitu lagi. Acting nih orang. Loh kenapa kamu? Kamu kenapa? Ada suaminya tiba-tiba dia jatuh. Mbak Lili ngapain kayak gini? Mbak. Kamu kenapa? Kenapa? Kamu ngapain dia? Enggak Mas. Ini kenapa dia? Dia nggak ngapa-ngapain. Ini kenapa? Orang dia pura-pura masih baik-baik. acting mas. Mbak Lili tuh Gimana? pura-pura sakit pura-pura, Mas. Kamu emang jahat ya? Aku tahu kamu nggak suka dia. Tapi kamu jangan itu caranya dong. Enggak mas. Enggak Mas. Kalau harus tahu yang terjadi. Enggak, ini kayaknya emang dia mau bunuh dia mas. Enggak. Enak Hah? aja jangan sembarangan. Mas, Kamu ini lagi baik-baik sakit aja. begini. Mbak Lili tuh Kenapa? pura-pura sakit Mas. Nah gini. Nih gini, sini lo. Sini. Oke. Nah lo lihat Kamu ada nih. di sini? Nah. Ini orang bayaran Mbak Lili Mas. Ini dia berdua. Mas, ini orang yang selama ini neror aku Mas. Kamu ngomong dong. Kamu jelasin nih. Mbak, dia nggak bisa ngomong, Mbak. Dia lagi sakit. Bohong Mas. Dia tuh nggak sakit Mas. Dia tuh bisa Ini kamu nih ngomong. penyebabnya pasti nih. Enggak Mas. Kamu ngapain di sini? Oke, sini gini deh. Gini. Oke, kasih lihat. Lihat sini. Lihat biar tahu rasa. Lihat deh. Ya. Kenapa lu mau acting apa? Lu nggak bisa ngomong apa-apa lo. Kasih satu kamera. Bawa ke sini ya, bawa. Kamu lihat nih. Kamu lihat. Itu lihat. Saat saya perlihatkan video yang tadi, barulah suaminya sadar kalau selama ini dia tertipu. Astagfirullahaladzim. Ini benar semua? Hah? Coba kamu bangun. Bangun. Maksudnya apa? Hah? Kamu pura-pura? Maksud kamu apa? Kamu ngelakuin ini semua? Coba jelasin.
Coba jelasin ke aku sekarang. Iya, ini bayaran saya. Karena aku nggak suka Mas itu menikah lagi, punya istri lagi selain saya. Tapi kan kamu setuju dulunya. Dulu, itu sebenarnya saya terpaksa Mas. Maksud kamu dari awal kamu memang nggak mau Iya. suami kamu menikah lagi? Saya Terpaksa. nggak rela dia punya istri lagi selain Oke. saya. Yang naruh ayam, bangkai ayam segala macam siapa? Kamu kan? Itu kamu juga yang naruh bangkai ayam. Jadi kamu memberi kesan seolah-olah suami kamu main dukun, ya? Suami kamu mengabdi pada setan, terus kamu ngasih kesan ke dia kalau kalian akan jadi tumbal, kamu nakut-nakutin Supaya dia pergi. gitu. Itu kamu juga itu dukun yang tadi orang bukan dukun, gue yakin dukun palsu. Orang yang tadi itu kamu bayar pura-pura jadi dukun tuh bayaran kamu. Dukun Mbak Jarwo itu. Mbak Jarwo. Namanya Mbak Jarwo. Oh iya, yang tadi lo temuin. Iya, Mbak Jarwo. Iya, lo nemuin dia. Itu orang dia, lo dibohongin lo. Ini semua kamu yang bikin. Ya semua aku yang bikin. Kenapa? Karena aku tuh sayang sama kamu Mas. Kamu tuh milik aku satu-satunya. Aku nggak suka ada perempuan lain di antara kita ini. Ya sekarang gimana? Dia udah istri aku. Maafin aku sayang. Aku mau ngomong sama Mbak Lili. Mbak, kalau Mbak nggak suka sama aku, Mbak tuh ngomong. Biar aku tuh gak usah nikah sama Mas Angga. Apa Mbak Lili lakuin ini sih? Waktu kamu sakit, dia ngerawat kamu. Bukan sakit, pura-pura sakit tepatnya. Tahu nggak dari tadi dia ngikutin kita, dia bareng kita yang dipikirin cuma Mbak Kamu, Lili kenapa-napa. dia takut kamu kenapa-napa. Aku tadi apa-apa. Tapi gue nggak bisa. Gue nggak bisa berbagi Mas Rangga sama wanita Kakak bilang lain. dari dulu. Mbak Lili, Kamu berdua pergi. Pergi dari rumah saya. Sayang, maafin aku. Kamu mau maafin aku kan? Mau kan maafin aku? Kamu mau maafin dia? Kamu janji nggak mau nikah lagi? Untuk nikah ketiga, keempat, kelima. Lihat istri pertama kamu aja udah seperti itu. Gara-gara apa? Kamu nggak adil. Enggak sayang, aku janji. Aku nggak akan nikah lagi. Hanya kamu dan Lili, istri aku. Asal kamu bisa terima itu. so kamu ngobrol sama Mbak Lili. Kita selesai ini semua ya. Genggam erat janjimu untuk selalu setia bersama. So ya, Mas Rit, makasih ya. Iya, iya. Baik-baik ya. Baik. Dengan sepenuh hati, apakah